Semasa sekolah tentunya kita pernah belajar mengenai sistem tata surya. Lalu, apakah kalian pernah mendengar sebuah teori heliosentris? Sebagian dari kita mungkin pernah mendengarnya. Dicetuskan oleh Nicolaus Copernicus dan didukung oleh astronom Galileo Galilei. Hingga sekarang teori tersebut dipercaya sebagai kebenaran dan kepastian mengenai sistem tata surya kita. Di antara kita, apakah kalian mengetahui tentang apa itu kebenaran dan kepastian? Jika kita sering mengartikan kebenaran merupakan suatu hal yang benar-benar terjadi, sedangkan kepastian merupakan suatu hal yang mungkin bisa terjadi maupun tidak. Hal tersebut merupakan pengertian dasar yang umum diketahui. Kemudian, apakah kebenaran dan kepastian memiliki hubungan antara satu sama lain? Untuk membuktikan pertanyaan tersebut, wajib bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu lebih lanjut mengenai kebenaran dan kepastian itu sendiri. Kebenaran ialah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataannya. Ada dua macam kebenaran, yaitu kebenaran mutlak atau absolut, kebenaran abadi yang tidak berubah dan tidak dipengaruhi faktor lain, dan kebenaran nisbi, kebenaran yang berubah dan dipengaruhi faktor lain. Dalam ilmu pengetahuan, terdapat dua hal yang tak bisa dipisahkan, yaitu evidensi sebagai objek dan kepastian sebagai subjek. Kesatuan di antara keduanya menciptakan sebuah gejala pengetahuan. Kepastian berkaitan dengan beberapa hal berikut. Dalam ilmu-ilmu empiris, ilmu tentang kemanusiaan, kepastian adalah sebuah kesimpulan yang berasal dari hukum yang ditetapkan serta bersifat sementara. Dalam ilmu pasti, merupakan penerapan dari konteks penemuan, context of discovery, sehingga menghasilkan suatu rumus tertentu. Refleksi dan evaluasi filsafat atas data dalam beberapa bidang ilmu seperti ilmu pengetahuan yang menekankan pada evidensi subjek dan objek. Adapun ilmu-ilmu tentang kemanusiaan serta ilmu-ilmu alam, taraf-taraf kepastian subjek dalam ilmu pengetahuan diperoleh dari evidensi objek yang dikenal. Evidensi dan kepastian berasal dari objektivitas di luar pengalaman subjektivitas dalam ilmu alam hingga mencapai evidensi. Kepastian dan objektivitas buatan lepas dari pengalaman subjektivitas yang ada dalam ilmu pasti. Secara epistemologi terdapat tiga jenis teori kebenaran, yaitu teori kebenaran koherensi, di mana menekankan peran akal budi secara logis, walaupun menurut teori ini, pernyataan tidak akan dianggap benar jika tidak didukung oleh bukti empiris. Teori kebenaran korespondensi, di mana aliran empirisme menggunakan teori ini karena sangat menekankan bukti yang menciptakan suatu pembenaran. Teori kebenaran pragmatis, di mana menekankan pada realitas tindakan, bukan realitas statis, sehingga kepastian, kebenaran, dan teori kebenaran memiliki korelasi satu sama lain, karena untuk memastikan suatu hal, kita harus mengetahui apakah suatu hal tersebut memiliki kebenaran atau tidak. Karena jika kita beranggapan bahwa suatu hal tersebut tidak memiliki kebenaran di dalamnya, maka sudah pasti itu tidak tepat. Dan juga tidak ada kebenaran yang absolut di dunia ini, karena kebenaran adalah fakta dan bersifat relatif. Maka dari itu, suatu hal bisa menjadi pasti dan benar jika kita beranggapan bahwa itu merupakan kebenaran dengan mencari tahu menggunakan metode kriteria kebenaran seperti yang diungkapkan oleh masing-masing teori kebenaran. Seperti koherensi kebenaran sebagai keteguhan, korespondensi kebenaran sebagai persesuaian, pragmatisme kebenaran terwujud dalam praktek ilmu, performatif kebenaran yang terlaksana, dan agama sebagai teori kebenaran. Dapat kita simpulkan bahwa sebuah kebenaran ada karena subjek melakukan pembuktian dan menghasilkan evidensi untuk menciptakan pembenaran yang dapat divalidasi. Setelah terciptanya suatu kebenaran, maka kepastian juga ikut terbentuk karena adanya bukti yang meyakinkan. Sehingga garis besarnya adalah kepastian dan kebenaran membentuk sama lain dan tidak bisa dipisahkan.